Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ketujuh dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku yang ketujuh ini, kembali lagi saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap Thomas Mauritius Cho, nomor induk mahasiswa 16230300035. Dan saya mahasiswa semester 9 yang memprogram mata kuliah di semester 7 ini. Buku yang ke-7 yang berjudul Masalah Sosial dan Pembaharuan Sensus. Disarankan kepada teman-teman sekalian untuk memahami isi buku ini lebih jauh, sebaiknya teman-teman sekalian harus membacanya secara keseluruhan. Karena biar bagaimanapun suasana membaca buku secara utuh lebih terasa daripada mendengarkan hasil review dalam bentuk video seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan isi buku yang ketujuh. Saya ulangi, judul bukunya adalah Masalah Sosial Pembaharuan Sensus. Biasanya, masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar dan harus adanya perbaikan. Di Amerika Serikat, sosiolog menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir menggunakan yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas sosiolog umumnya beranggap bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena beberapa diferensi, misalnya gangguan mental, kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Seorang ahli patologi sosial ini menganggap itu sebagian dari norma dasar masyarakat memiliki sesuatu yang universal, memandang masalah sosial ini sebagai perilaku atau tatanan sosial masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah-masalah sosial. Pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam versi pendekatan absolut, sosiolog pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk permasalahan. Masyarakat menjalin pembaharuan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industri dianggap memiliki kantong disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami pembaharuan yang paling cepat, misalnya ditemukan tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak proporsional karena beberapa gangguan mental. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang menyimpang dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkannya sebagai beberapa kelompok orang. Hal lainnya yang relatif baru berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelembagaan atau orang yang dipandang sebagai tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa yang menjadi masalah itu dan siapa yang menyimpang permasalahan itu. Yang berikutnya, jenis masalah sosial. Pelanggaran norma sosiolog terkait dengan perdebatan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Yang pertama, perhatian diarahkan kepada pendekatan tradisional karena kegagalan masyarakat, misalnya penjahat, orang yang sakit jiwa, atau karena putus sekolah dan karena faktor ekonomi atau orang yang miskin.
Sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu karena perilaku lokasinya dalam struktur sosial, misalnya kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran. Dalam ruangan atau wilayah, ukuran komunitas dan jenis lingkungannya. Asumsi yang membimbing pertanyaan di sini adalah pelanggaran norma gejala masalah sosial bukan sebagai penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat yang menyimpang, karena sebaliknya sistem masyarakat atau yang mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan kekuasaan yang dihadapi oleh anggota minoritas membuat dan menjelaskan mengapa beberapa permasalahan atau pelanggaran normal adalah penyimpangan itu didefinisikan sebagai budaya dan diberi label secara sosial. Karena menurut definisi beberapa masalah sosial adalah apapun yang terjadi dalam publik menentukan masalah sosial secara relatif. Perilaku tertentu diberi label sebagai masalah sosial, sedangkan beberapa aktivitas lainnya yang menurut beberapa kriteria yang menjadi masalah sosial. Wawasan penting di sini adalah bahwa penyimpangan bukanlah prioritas yang melekat dalam bentuk perilaku tertentu. Ini adalah sebuah prioritas yang diberikan atas bentuk-bentuk oleh khalayak secara langsung atau tidak disaksikan oleh mereka. Anggota masyarakat, terutama anggota yang paling berkuasa, menentukan apa masalah sosial dan apa yang menjadi bukan masalah sosial. Orang yang berkuasa memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan siapa yang mendapat label negatif dan siapa yang mendapatkan label positif. Karena tidak ada standar mutlak yang menginformasikan warga negara tentang apa yang menjadi penyimpangan dan apa yang menjadi definisi tentang penyimpangan, tergantung tentang perilaku yang ditetapkan oleh hukum untuk sebuah hukuman. Karena dalam istilah hukum adalah instrumen yang berkuasa, perbuatan yang dicap menyimpang begitu diberi label karena bertentangan dengan kepentingan para penguasa. Jadi, memahami proses pelabelan, kita harus memahami tidak hanya norma dan nilai masyarakat, tetapi juga kepentingan kelompok yang memegang kekuasaan. Yang berikutnya, kondisi sosial. Jenis masalah sosial yang kedua ditekankan dalam melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Fokusnya di sini adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, biasanya apa yang didasarkan pada sistem bagaimana penghargaan sosial didistribusikan, serta apakah beberapa kategori orang yang menderita untuk karena bagaimana menyekolahkan di aturan atau beberapa juri yang dipilih, sistem senator yang digunakan oleh industri, atau karena cara perawatan kesehatan terkini. Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari individu untuk melanggar norma dan terhadap institusi masyarakat sebagai penyebab masalah sosial. Masalah sosial jenis ini menimbulkan penderitaan psikis dan material kepada individu-individu. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat diatur dengan cara yang tidak responsif untuk banyak kebutuhan manusia. Sebagai patokan bahwa semua manusia memiliki seperangkat kebutuhan dasar yang sama, yang mendasar kebutuhan akan tinggal dan mendapatkan rezeki, serta keamanan serta dukungan dari kelompok, harga diri, rasa hormat dan
aktualisasi dari kebutuhan serta keterlibatan kreatif dan konstruksi dalam aktivitas yang produktif dan yang penting. Oke, baik, demikian hasil review buku yang ketujuh. Saya ucapkan limpah terima kasih.